Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya di tengah menanjaknya kasus COVID-19. Pada pagi hari ini saya akan melakukan analisa bandarmologi dengan metode AMTA slingshot. Kemudian juga data yang berlaku karena ini sifatnya mingguan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini adalah masa window dressing ya, jadi adalah tutup buku pada perusahaan-perusahaan, baik perusahaan skala nasional maupun internasional, BUMN maupun perusahaan swasta. Sehingga pada masa tutup buku ini ada kecenderungan dari tahun ke tahun fenomena yang dinamakan dengan fenomena Santa Claus Rally ya. Jadi akan ada peningkatan beberapa hampir mayoritas saham pada akhir tahun. Jadi ada keajaiban Santa Claus Rally seperti itu baik di IHSG maupun di bursa dunia Wall Street seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 dan S&P 100. Baik, coba kita lihat ya, karena memang sejak November sudah demikian tingginya ya kenaikan untuk IHSG, maka di minggu kemarin itu ada satu koreksi yang terjadi pada IHSG. Mari kita lihat chartnya satu persatu per emiten bagaimana yang terjadi. Ya, kita lihat dulu emiten yang pertama adalah PT Timah. Seperti kita ketahui sektor komoditi lagi pesta bull run ya, jadi kenaikan yang tinggi. Kenaikannya tidak hanya naik yang biasa saja, tetapi istilahnya bull run, artinya bantengnya itu berlari dengan kencang gitu ya. Tetapi ini juga akan berbahaya seperti ini ya. Pada suatu saat bisa ada koreksi yang tiba-tiba terjadi dan itu sudah terjadi sejak minggu yang lalu ya. Tetapi juga tiba-tiba dinaikkan lagi ya. Jadi seperti itu yang terjadi di pasar pada beberapa saham. Apa yang kita lihat di PT Timah? PT Timah masih pada zona positifnya ya, karena emotikonnya berwarna hijau, kemudian buyer menguasai pasar dan volume perdagangan juga pada akhir minggu kemarin tiba-tiba menurun ya, setelah kenaikan yang cukup tinggi dari PT Timah ya. PT Timah itu sampai hampir 1.400 di hari Kamisnya. Kemudian di hari Jumatnya ternyata ada koreksi. Nah, seperti ini yang saya maksud ya, karena memang kenaikan yang sudah cukup tinggi dari PT Timah. Seperti kita ketahui di sektor komoditi lagi pesta besar-besaran ya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian juga ini ya, kalau kita lihat MACD-nya sebenarnya sudah ada dead cross, kemudian lalu mau golden cross lagi. Kemudian kalau volume perdagangan dominannya adalah volume penjualan pada hari Jumat kemarin. Nah, bisa kita lihat di sini catnya adalah cat yang berwarna gelap, artinya cat tersebut adalah cat penurunan atau cat bearish ya. Bisa kita lihat di sini warnanya merah juga. Ya, dia turun di angka 1220. Kemudian kalau kita lihat di sini ternyata market maker di situ masih berada dalam emiten tersebut. Market makernya melakukan aksi take profit sehingga pada Jumat kemarin ada sedikit penurunan untuk PT Timah. Kemudian lanjut ke WSKT atau Waskita ya. Waskita ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Seperti kita ketahui juga BUMN ya di sektor infrastruktur juga sudah mulai menggeliat setelah pandemi yang tidak selesai-selesai ini, mau tidak mau pembangunan tetap harus dijalankan ya, sehingga mulai menggeliat di Waskita sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di infrastruktur. Ini bisa kita lihat di sini
Ini juga masih dalam zona positif, emotikonnya berwarna hijau, buyer menguasai pasar, kemudian volume perdagangan juga normal ya setelah Kamis naik. Dan kalau kita lihat di sini antara penjualan dan pembelian hampir sama ya volumenya, sehingga 50-50 berada di titik nol. Kemudian kalau kita lihat MACD-nya sebenarnya sudah ada dead cross beberapa hari yang lalu ya, tetapi ini mau golden cross lagi ya, jadi bisa kita wait and see. Kalau kita lihat di sini ternyata tidak ada kenaikan ataupun penurunan pada hari Jumat kemarin, warnanya putih ya, catnya cat tidak naik tidak turun. Kalau kita lihat market maker lagi melakukan yang namanya distribusi untuk waskita. Lanjut ke berikutnya, PPRO ini adalah juga salah satu BUMN di bidang infrastruktur juga ya, properti dan sebagainya itu ya. Setelah tidak bergerak dalam jangka waktu cukup lama, ini kita lihat ini datar. Kemudian dia dengan tiba-tiba pada akhir November kemarin dengan tiba-tiba ada lonjakan yang cukup tinggi sebenarnya. Kemudian lalu biasanya kalau lonjakannya sangat tinggi maka koreksinya juga sangat tinggi ya. Jadi koreksinya mengikuti biasanya. Nah ini kita lihat di sini dia sudah dalam zona negatif karena emotikonnya berwarna merah, kemudian penjualan lebih mendominasi di pasar, volume perdagangan tiba-tiba naik dan ini tiba-tiba volume pembelian juga melonjak cukup tinggi ya, mengalahkan volume penjualan. Tapi kalau kita lihat di situ di hari Jumat kemarin masih candlestick-nya itu sebenarnya candlestick yang bullish, tetapi ada koreksi setelah kenaikan yang cukup besar karena ini dari saham gocap ya. Awalnya saham gocap, kemudian tiba-tiba dia naik ke angka 100-an lebih. Ya kalau yang pengen berspekulasi ya bisa masuk di saham-saham yang kategori seperti ini. Toh PPRU juga BUMN ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada indikator dot berwarna merah, artinya harus dilakukan aksi TP setelah naik cukup tinggi ya. Jadi kalau memperoleh harga di dekat-dekat gocap ya sudah untung lebih dari 100% ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk market maker melakukan distribusi atau aksi take profit untuk PPRO. Kemudian power ini juga sektor listrik ya, dia penyedia infrastruktur untuk pembangunan pembangkit listrik. Ini adalah salah satu mitra dari PLN. Ini juga sempat naik tinggi dan sudah semingguan ini koreksi terus. Bisa kita lihat di sini dia dalam zona negatif. Kemudian juga penjualan lebih menguasai dan kita bisa lihat juga di sini ternyata volume perdagangan naik dan sudah ada dead cross ini ya, dead cross-nya belum ada tanda-tanda untuk golden cross sehingga pada akhir minggu kemarin penjualan lebih dominan ya sehingga di bawah titik garis nol ya. Untuk chartnya juga kita bisa lihat di sini ternyata ada koreksi yang cukup besar ya. Jadi candlenya adalah candlestick bearish, candlestick turun kemudian ditandai dengan warna merah dan bearishnya agak lumayan ini ya, 5%-an. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini ada garis merah berarti market maker-nya kelihatannya meninggalkan power. Ya, TP kemudian meninggalkan. Tanda-tanda seperti itu karena ada merahnya. Lalu Pakuwon bisa kita lihat di sini ya. Pakuwon adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti, sektor swasta yang cukup disegani di skala nasional ya. Ini juga dalam zona negatif sudah. Nah, bisa kita lihat di sini emotikonnya berwarna merah, kemudian juga penjualan lebih menguasai ya, seller lebih menguasai, ditandai dengan warna merah, volume perdagangan juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, masih dominan pembelian ya sebenarnya, tetapi sudah ada koreksi selama 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat kemarin ya. Kemudian juga sudah banyak di sini ada arrow ya, arrow purple dan arrow yang berwarna red.
Sehingga diindikasikan di sini juga warnanya merah juga ya. Ada penurunan harga dibandingkan dengan yang kemarinnya di 525. Kemudian kalau kita lihat di sini ini akibat market maker melakukan distribusi. Lanjut ke saham berikutnya, Antam, ANTM ya, BUMN yang bergerak di sektor emas, pertambangan emas dan nikel. Ini bisa kita lihat juga dalam zona negatif. Bisa kita lihat seller menguasai pasar berwarna merah, volume perdagangan tidak terlalu besar. Kemudian juga penjualan ini lebih dominan daripada pembelian. Kemudian kalau kita lihat chartnya adalah chart bearish ya, chart penurunan dan ditandai dengan warna merah. Kemudian kalau kita lihat market maker melakukan distribusi pada PT Antam. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, emiten yang berikutnya sudah muncul ini downtrend ya, downtrend terus. Bisa kita lihat di sini berwarna merah untuk emotikonnya, kemudian penjualan juga berwarna merah. Jadi seller yang lebih menguasai, volume perdagangan juga tidak terlalu besar dan dominan adalah dominan volume penjualan. Lalu kalau kita lihat di sini chartnya adalah chart yang berwarna merah, artinya chart penurunan. Kalau kita lihat di sini ternyata ada market maker yang melakukan meninggalkan saham ini. Lalu Unilever juga sama ya. Unilever bisa kita lihat di sini ternyata berwarna merah emotikonnya, kemudian seller lebih menguasai, kemudian juga penjualan lebih dominan di perdagangan, volume perdagangan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tetapi di sini ada kenaikan sedikit. Lalu bisa kita lihat ternyata market maker meninggalkan saham ini. Lanjut ke berikutnya ya, sedikit lagi Indofood juga sama dalam zona negatif, kemudian seller lebih menguasai, volume perdagangan tidak terlalu besar, kemudian juga penjualan lebih dominan dan bisa kita lihat ada penurunan. Kemudian market maker mulai meninggalkan untuk Indofood. Kemudian bisa saya teruskan ya, Pegas itu juga sama dalam zona negatif. Nah ini antara seller dan buyer sama kuat, kemudian netral ya. Ini kalau kita lihat emotikonnya cuma volume perdagangan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian kita bisa lihat di sini ternyata penjualan dan perdagangan mulai hampir seimbang. Kalau kita lihat chartnya juga berwarna merah. Ini karena market maker-nya mulai melakukan distribusi. Terus kemudian yang berikutnya LPKR, ini Lipo Karawaci, ini juga sama dalam zona netral, volume perdagangan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian ini dominan volume pembelian tetapi sudah ada koreksi sehingga berwarna merah dan market maker sudah melakukan distribusi. Kemudian yang berikutnya Rans, ini sektor pesaing dari Hero, bisa kita lihat di sini ini dalam zona positif. Kemudian juga buyer lebih menguasai, volume perdagangan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian pembelian lebih dominan dan bisa kita lihat di sini chartnya adalah chart yang berwarna hijau. Dan market maker melakukan akumulasi. Kemudian ya demikian, ya sudah habis sahamnya. Semoga video yang saya berikan bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi disclaimer medok. Kemudian bagi yang meminta nanti ada tutorial mulai dari awal akan saya berikan di video selanjutnya. Salam cuan, salam cuan dan happy sehat selalu ya. Jadi dalam masa pandemi selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini.